Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusida Sania Eka Putri dengan NIM A11 2020 1308. Di sini saya akan mempresentasikan tentang project bengkel coding dan juga tentang kegiatan bengkel coding. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan daftar isi dari yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu pengertian, kedua structure, yang ketiga ada kegiatan, empat riset bersama dosen, dan lima adalah hasil. Kemudian, pertama, kita tuh pasti harus tahu dulu apa itu bengkel coding. Jadi, bengkel coding adalah salah satu program MBKM internal dari Udinus dengan upaya untuk memberikan kebebasan dan juga otonomi kepada mahasiswanya untuk menentukan kurikulum sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan lingkupnya sendiri di sini ada divisi web pemula, divisi pemrograman mobile, divisi associate data science, dan juga computer vision. Selanjutnya, apa sih tujuan dari bengkel coding? Jadi tujuannya itu adalah memperluas ilmu dan pengetahuan mahasiswa agar sejalan dengan spesialisasi atau minat yang mereka pilih. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam membuat konten berupa tulisan. Yang ketiga yaitu mengasah kreativitas dan untuk mengembangkan materi berupa proyek. Kemudian yang keempat yaitu menambah gagasan untuk penelitian yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada structure banker coding. Di sini ada pembina. Jadi pembina itu tugasnya adalah memberikan silabus dan juga referensi untuk supervisor, bahkan riset asisten untuk membuat modulnya tersebut. Yang kedua ada supervisor. Jadi supervisor di sini adalah membantu dan mengawasi para riset asisten dalam melaksanakan kegiatan banker coding. Yang ketiga ada riset asisten. Di sini riset asisten itu akan mengembangkan modul dan juga menyampaikan pengajaran terhadap mahasiswa pada mahasiswa yang mengambil SKS Bengkel Coding. Kemudian untuk pengembang sendiri adalah mereka yang membuat website Bengkel Coding. Selanjutnya ada struktur divisi. Karena saya dalam struktur divisi data science, jadi di sini ada strukturnya untuk supervisor. Di sini ada 4 supervisor dan juga ada 5 riset asisten. Oke, selanjutnya yaitu kegiatannya yang pertama ada pengelompokan riset asisten. Pengelompokan riset asisten ini dilakukan oleh perwakilan dari supervisor bengkel coding, eee, yaitu dilakukan wawancara terhadap riset asisten terhadap minat yang mereka miliki dan juga untuk lebih dalam tentang apa yang mereka suka gitu. Yang kedua ada pengenalan modul dan web. Jadi untuk pengenalan modul dan web ini, dikenalkan oleh supervisor terhadap riset asisten sebelum memulainya kegiatan bengkel coding. Nah, kegiatan bengkel coding ini adalah kegiatan seperti kelas biasa dan di situ mereka akan untuk mahasiswanya sendiri akan diberikan suatu project dan mereka akan menjelaskan dan juga mengajari bagaimana cara menyelesaikan project tersebut. Terus yang keempat ada riset bersama dosen, ini adalah riset yang dilakukan oleh mahasiswa baik itu bengkel coding maupun baik supervisor atau riset asisten dengan bersama dosen yang mereka pilih. Selanjutnya ada riset bersama dosen. Di sini untuk riset bersama dosen, saya akan menjelaskan pada poster saja, jadi supaya lebih jelas tentang riset yang saya lakukan. Oke, ini supaya lebih jelas, kita langsung lanjut saja ke poster yang udah saya buat agar lebih jelas mengenai eh, riset yang saya kerjakan. Oke, di sini riset yang saya kerjakan itu berjudul Research and Data Splitting for Effectiveness Heart Disease Classification. Jadi FYI ini tuh sudah publish pada tanggal 1 Januari, jadi sudah lumayan lama. Dan ini tuh kita membuat riset ini tentang penyakit jantung. Jadi kan seperti kita tahu, penyakit jantung itu adalah penyakit paling mematikan di dunia ini. Jadi tercatat juga di WHO pada tahun 2019 itu sebanyak 17,9 juta kematian tuh berasal dari penyakit jantung. Dan di sini yang kita gunakan yaitu adalah dataset dari UCI Machine Learning yang judulnya Heart Disease dan juga yang dipakai itu bagian proses Cleveland. Kemudian, apa sih
pengolahan data yang dilakukan. Nah, pengolahan data yang dilakukan di sini itu pastinya menghapus missing value, reduksi kelas label, itu dilakukan untuk mereduksi kelas yang tadinya 5 kelas menjadi 2 kelas saja, yaitu sakit dan juga sehat. Dan untuk kelasnya tuh kan awalnya 0, 1, 2, 3, 4, jadi 0 dan 1. Dan 0 itu adalah untuk yang pasien sehat dan 1 adalah untuk pasien yang menderita penyakit jantung. Kemudian selanjutnya yaitu ada penggunaan smooth untuk penyimpangan dataset. Jadi dataset ini tidak balance atau imbalance jadi jumlahnya itu yang sehat atau yang kelas 0 itu berjumlah 160 dan juga yang sakit 137. Jadi kita menyeimbangkan agar dataset itu seimbang. Kemudian setelah sini saya tuh juga memakai normalisasi dengan min-max scalar. Kemudian, mmm, untuk variasinya sendiri karena riset ini dilakukan oleh 3 orang, jadi untuk variasi saya menggunakan machine learning dengan menggunakan variasi pembagian data yang berbeda. Jadi ada 90-10, 80-20, dan juga 70-30. Dan di sini saya juga menambahkan grid search untuk hyperparameter optimization. Sebenarnya untuk pribadi mengerjakan riset ini tuh tanpa direduksi pun dengan machine learning, riset ini juga, bagus hasilnya. Namun karena waktu itu kami masih kebingungan dan juga kami baca di dalam jurnal yang telah publish sebelumnya dan jurnal yang mungkin sudah Q1, Q2 itu kebanyakan memang direduksi menjadi 2 kelas gitu untuk mempermudah aja di dalam klasifikasi. Karena dari kami juga kan saya bertiga jadi dengan teman saya dan teman saya juga menggunakan algoritma deep learning yang di mana kalau pakai yang 5 kelas tuh agak sulit dan juga akurasinya juga kurang bagus, jadi kita sepakat untuk mereduksi kelas laba tersebut. Nah, terus untuk workflow-nya sendiri, bisa dilihat di sini, pertama pasti problem formulation. Jadi kita, eee, formulasikan masalahnya, terus, belajar literasi, terus juga mengumpulkan data dari UCI, kemudian setelah mendapatkan data tersebut, kita cleaning, terus kita pre-processing, file mapping, terus habis itu kita lakukan EDA, terus juga split juga. Terus setelah itu kita mendapatkan hasil trend dan test datasetnya, kemudian kita smooth, terus kita fitur normalisasi fitur, terus, di model optimization, kemudian di-training, dan juga setelah itu dievaluasi dan kita analisis hasilnya. Seperti itu. Ini mungkin menjadi sedikit perdebatan ya, kenapa milihnya smooth dulu, karena waktu itu dapat, dari teman salah satu anggota yang di riset saya ini, dia itu berkata bahwa, kalau di smooth dulu hasilnya lebih bagus. Ya memang seperti itu, cuman kalau untuk workflow sendiri itu kan tergantung masing-masing. Jadi, setiap orang pasti berbeda dan mungkin di kami juga beda karena kami juga membaca jurnal itu kan, jadi workflow-nya seperti itu. Dan untuk riset sendiri saya akan membacakan hasil risetnya karena di sini cuman tidak terlalu terlihat ya. Jadi untuk hasilnya, nah, untuk hasil risetnya sendiri yaitu, kinerja model dengan klasifikasi dengan penggunaan riset dan juga perbedaan, apa ya, variasi pembagian data itu cukup efektif menurut kami, dan juga di sini bisa dibaca bahwa random forest, SVM, dan logistic regression memperoleh akurasi sebesar 90% pada pembagian data 90-10, dan untuk 80-20 itu 92% akurasi dicapai oleh naive Bayes tanpa penggunaan grid search, dan juga random forest dengan grid search sebanyak 90%. Kemudian untuk 70-30 di sini KNN memperoleh akurasi 91% dan naive Bayes dan logistic regression memiliki akurasi yang sama yaitu 90%. Dan karena kasus ini kan termasuk dalam bidang kesehatan, jadi kita juga harus melihat nilai recall-nya. Dari segi recall untuk yang efektif dari penggunaan, grid search sendiri itu adalah pada pembagian data 90-10 dengan nilai recall sebesar 91%. Oke, selanjutnya adalah dokumentasi bengkel coding. Jadi ini beberapa dokumentasi yang diambil pada kegiatan bengkel coding. Ini ada kegiatan pengelompokan riset asisten oleh perwakilan supervisor dan juga ada
asistensi oleh Almas. Jadi Almas itu adalah salah satu mahasiswa yang saya supervisi. Bukan salah satu, memang satu-satunya mahasiswa yang saya supervisi. Yang selanjutnya ada Lutfia untuk kegiatan asistensi juga dari data science. Selanjutnya ini sebenarnya bonus dokumentasi kegiatan perkuliahan umum dari pembicaranya tuh dari Undip. Kalau nggak salah itu istrinya Pak Ardita, dan di sini dibahas tentang deep learning. Oke, dan di sini juga bukan anak Bengkot semua, ada juga anak Garuda S, tapi ini termasuk salah satu kegiatan Bengkot gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.